Halo rekan-rekan, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya beneran antusias banget bisa mandu diskusi kita hari ini. Sebagai orang yang udah bertahun-tahun di lapangan, ngelihat langsung masa transisi dari cara bertani tradisional ke era yang serba teknologi ini, saya berani jamin apa yang bakal kita bahas sekarang ini sifatnya revolusioner banget. Kita bakal ngebedah temuan-temuan keren dari pakar agrikultur, Chunjiang Zhao, spesifiknya soal pemrosesan dan pemanfaatan data dalam pertanian presisi. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar ngomongin traktor canggih yang harganya selangit. Ini soal gimana kita ngegabungin insting bertani yang udah turun-temurun dengan akurasi data yang super presisi. Oke, mari kita mulai dengan satu fakta yang lumayan bikin deg-degan. PBB itu ngasih estimasi kalau kita bakal butuh 60% lebih banyak pasokan makanan di tahun 2050 nanti, cuma buat ngasih makan populasi global yang terus membludak. Coba deh bayangin angka 60% itu sebentar. Di sisi lain, lahan kita makin sempit kan? Belum lagi tantangan iklim yang makin gak ketebak. Jadi, jujur aja, metode tradisional yang cuma ngandelin insting atau tebak-tebakan doang, itu udah nggak memadai lagi. Kita butuh sebuah lompatan besar buat efisiensi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita ngelakuin lompatan itu? Gimana caranya kita benar-benar bisa ngedengerin bahasa tanaman kita? Gini, coba bayangin pas Anda lagi periksa ke dokter. Dokter kan nggak cuma nebak-nebak penyakit dari luar aja ya kan? Mereka pasti ngukur tanda vital kita dulu, kayak tensi darah atau detak jantung. Nah, di konsep pertanian presisi, pada dasarnya kita ngelakuin hal yang persis sama. Kita ngambil tanda-tanda vital dari tanah dan tanaman kita. Istilahnya, kita beralih dari yang tadinya bertani ibarat jalan dengan mata tertutup, jadi bertani dengan pandangan yang super jernih. Dan alat penerjemah utamanya? Yap, betul banget. Data. Data ini ibarat kamus atau penerjemah yang menghubungin kita, para petani, dengan apa yang sebenarnya lagi terjadi di bawah permukaan tanah dan di dalam urat daun tanaman kita. Lewat pemrosesan data inilah, kita akhirnya bisa paham dan ngerespon variasi alami di lahan kita. Karena faktanya, nggak ada satu jengkal tanah pun yang kondisinya persis 100% sama dengan jengkal di sebelahnya. Nah, data ini yang memungkinkan kita buat ngeliat dan pastinya menindaklanjuti perbedaan-perbedaan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, diagnosis permukaan tanah, dengan memanfaatkan mesin pengumpul data pintar. Langkah awal dari diagnosis lahan kita tentu aja ngumpulin data langsung dari TKP, alias dari permukaan tanah. Kita udah nggak lagi tuh ngandalin tangan kosong. Sekarang, kita pakai mesin yang udah berevolusi jadi semacam laboratorium berjalan. Contohnya nih, tahukah Anda kalau mesin pemanen atau combine harvester zaman now itu fungsinya jauh-jauh lebih dari sekedar motong dan ngumpulin gandum atau padi? Mesin modern hari ini tuh beneran bertindak kayak alat diagnostik tingkat tinggi. Sambil jalan mondar-mandir di ladang, mesin ini secara aktif ngumpulin data spasial soal hasil panen secara real-time. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita ke mesin pertanian. Dari yang tadinya cuma kuli buat panen, sekarang naik pangkat jadi ilmuwan di lapangan. Nah, dari integrasi sistem ini, kita bisa lihat langsung gimana sensor aliran biji-bijian, sensor kecepatan tinggi, dan reseptor GPS di mesin pemanen ini kerja bareng dengan sangat harmonis. Semuanya itu tersambung ke satu unit kontrol pusat. Kombinasi canggih ini yang bikin mesin bisa bikin peta hasil panen yang akurasinya tinggi banget untuk setiap meter persegi lahan yang dia lewatin. Keren banget kan? Tapi tentu aja, cuma ngandelin data panen doang nggak cukup rekan-rekan. Kita juga wajib tahu apa yang ada di dalam tanahnya. Zaman dulu, kita tuh ngambil sampel tanah secara manual. Wah, itu makan waktu banget, rentan salah, dan ujung-ujungnya seringkali balik lagi ke tebak-tebakan. Coba kita bandingin sama presisi sistem otomatis yang ada sekarang. Kita kan butuh data nutrisi tanah yang pasti, kayak level nitrogen atau fosfornya, buat bisa bikin keputusan yang cerdas dan nggak buang-buang biaya. Wujud fisik dari presisi yang saya maksud tadi itu kelihatan banget di sistem pengumpulan otomatis ini. Kalau diperhatiin, silinder hidrolik dan tabung sampelnya itu nggak asal nyomot tanah sembarangan loh. Pergerakan mereka itu dipandu langsung sama sistem informasi geografis atau GIS. Jadi mereka ngambil sampel pas banget di titik-titik koordinat yang emang udah direncanain sebelumnya. Hasilnya cepat, otomatis, dan yang paling penting, presisi tingkat tinggi. Lanjut ke bagian kedua, diagnosis udara. Di sini kita bakal bahas gimana caranya mendeteksi sesuatu yang nggak kasat mata. Setelah urusan mesin di darat beres, kita alihkan pandangan ke atas. Ini ibaratnya kita lagi make mesin ronsen atau X-ray, tapi buat satu lahan pertanian secara utuh. Teknologi penginderaan jauh lewat satelit atau drone ini tuh nyari masalah yang bahkan belum bisa dideteksi sama mata petani yang paling jago sekalipun. Disinilah letak kekuatan utamanya. Sensor udara ini bisa ngebaca indikator kesehatan tanaman jauh sebelum daunnya mulai kelihatan kuning atau layu. Caranya gimana? Dengan mantau spektrum cahaya yang dipantulin sama kanopi tanaman. Dari situ kita bisa narik data buat ngecek kadar klorofil dan nitrogennya.
Jadi intinya, kita bisa ngobatin tanaman sebelum mereka benar-benar jatuh sakit. Peta distribusi klorofil di tanaman gandum ini ngasih bukti visual yang sangat nyata. Area yang warnanya beda-beda ini nunjukin kalau ada variasi tingkat kesehatan tanaman, padahal mereka ada di satu hamparan ladang yang sama. Kalau kita cuma ngelihat ladang ini dari pinggir jalan, ya kelihatannya hijau-hijau aja, subur semua. Tapi berkat diagnosis udara ini, kita jadi tahu secara persis kalau ada beberapa titik yang ibaratnya lagi berteriak minta tambahan nutrisi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pemrosesan. Ini adalah tahap krusial buat ngubah tumpukan data mentah jadi sebuah keputusan yang matang. Oke, mari kita bawa semua data dari darat dan udara tadi masuk ke ruang dokter. Punya bergiga-giga data tuh nggak ada gunanya sama sekali kalau kita nggak bisa nerjemahinnya, ya kan? Nah, di titik inilah Artificial Intelligence dan GIS turun tangan buat nganalisis gejalanya. Prosesnya itu ngelewatin 4 langkah kritis ini. Pertama, pra-pemrosesan, ini ibaratnya nyuci bersih data mentah kita. Kedua, interpolasi, buat nebak secara ilmiah nilai di area yang nggak sempat kita sampel langsung. Ketiga, analisis manajemen, di mana kita ngelihat semua variabel secara bersamaan. Dan yang terakhir, pemetaan. 4 langkah ini sukses menyaring lingkungan yang tadinya penuh teka-teki jadi satu skema keputusan yang tegas dan jelas. Poin yang paling krusial tuh sebenarnya ada di alur datanya ini. Basis data geografis, data historis produksi, sampai data lingkungan kayak tipe tanah dan cuaca, semuanya itu dilebur ke dalam satu model pengetahuan yang terpusat. Model inilah yang mikir keras, mencerna kerumitan alam, terus ngeluarin diagnosis yang super presisi tentang apa sih yang benar-benar dibutuhin tanaman di koordinat tertentu. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, peta resep. Disinilah kita ngebahas solusi spesifik berbasis titik lahan. Keluaran pamungkas dari seluruh perjalanan panjang pemrosesan data kita ini, itu persis kayak resep dari dokter yang ngasih tahu dosis obat paling pas buat Anda. Kita nyebutnya peta resep. Ini benar-benar resep buat nyembuhin dan ngoptimalin ladang. Tujuan mutlak dari seluruh ekosistem pertanian presisi ini cuma bermuara ke satu hal, ngubah variabilitas spasial alias kenyataan bahwa lahan Anda itu kondisinya beda-beda, jadi langkah-langkah nyata yang bisa dieksekusi. Peta resep ini bakal ngomong langsung ke traktor pintarnya petani secara otomatis, ngasih tahu berapa banyak pupuk yang harus ditabur, berapa liter air yang mesti disemprot, dan persis di titik koordinat mana aksi itu harus dilakuin. Nggak ada lagi yang namanya buang-buang resource. Bentuk nyata dari hasil pemrosesan ini bisa kita lihat saat hamparan lahan yang super luas itu dibelah-belah jadi zona-zona manajemen kecil berdasarkan potensinya masing-masing. Dengan ngasih perlakuan yang beda-beda, entah itu dosis pupuk, air, atau pestisidanya, untuk setiap zona kita tuh nggak cuma nyelamatin dompet petani dari pemborosan biaya. Lebih dari itu, kita juga lagi nyelamatin ekologi dan lingkungan sekitar dari sisa-sisa bahan kimia yang berlebihan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui lah istilahnya. Tapi ingat, sistem ini tuh nggak langsung mati gitu aja pas musim panen selesai. Setiap tindakan yang udah kita lakuin, mulai dari kapan tanahnya dibajak, berapa gram benih yang ditabur, sampai kapan jadwal pemupukannya, semuanya itu otomatis direkam balik ke dalam sistem arsip produksi berbasis GIS ini. Ini nyiptain sebuah putaran data yang terus-menerus tanpa putus. Lahan itu sendiri jadinya ikut belajar. Data yang kita dapat tahun ini bakal jadi bekal kecerdasan historis buat bikin musim tanam tahun depan jauh lebih presisi lagi. Jadi pada akhirnya rekan-rekan, kita udah nggak lagi berdebat apakah teknologinya itu ada atau enggak. Teknologinya udah di depan mata kita dan udah terbukti secara saintifik. Sekarang ini semuanya murni soal kemauan kita dalam mengambil keputusan. Ngadepin tuntutan kenaikan produksi pangan sampai 60%, cara-cara lama udah jelas terbukti bakal kewalahan. Nah, dengan semua aliran data luar biasa yang sekarang udah ada di genggaman Anda, langkah cerdas apa sih yang bakal Anda ambil esok hari buat ladang Anda? Saya harap sesi bedah materi kita kali ini bisa ngebuka perspektif baru buat kita semua. Teruslah berinovasi, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.